Halo Tribuners, kembali bertemu dengan saya Nasuha Nasution dalam acara Ngobrol Politik. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana persiapan partai politik untuk menghadapi Pilkada 2020. Telah hadir bersama kita di sini narasumber dari Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Makarim Sanwas. Apa kabar Pak? Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di studio Tribun Pekanbaru pagi ini Pak. Ya, terima kasih nih sudah ngundang ke Tribun nih, luar biasa nih penyambutannya. Pak, mungkin kita langsung saja nih Pak untuk berbincang-bincang tentang persiapan PKS sendiri untuk Pilkada 2020. Sebenarnya ini apa sih secara politik, apa arti Pilkada serentak di Riau bagi PKS Pak? Ya. Sebagaimana saya sudah pernah sampaikan juga, bagi PKS ini adalah momentum dan milestone untuk menuju pemenangan tahap selanjutnya gitu ya. Jadi memang kita setiap ada event baik itu pilkada, pileg, ini yang pertama ini sebagai ajang evaluasi terhadap dukungan terhadap partai PKS ya. Juga evaluasi terhadap kinerja yang baik di mesin partai maupun di kader termasuk juga pejabat publik PKS. Jadi nanti ini sebagai salah satu tolak ukur bagi kami di PKS ya, di setiap pemilu maupun pilkada itu. Dan kemudian yang kedua, ini milestone kita untuk batu lompatan bagi PKS untuk menghadapi yang lebih besar ke depan. Yang pertama tentu pemilihan gubernur ya. Ya, makanya 9 kabupaten kota ini sangat strategis bagi PKS untuk kita menangkan sebagai pijakan kita nanti untuk memajukan kader kita dan memenangkan pertarungan di pemilihan gubernur yang akan datang, dan juga termasuk juga untuk pileg 2024 gitu ya. Ya, ini kan kalau secara regulernya kan tetap pileg ini sebagai evaluasi utamanya. Betul. Tapi ini sebagai evaluasi antara pemenangan di pilkada ini sangat menentukan bagi kami. Di Riau itu kan kalau tidak salah ada 9 pelaksanaan Pilkada 2020 nih Pak. Kira-kira daerah mana saja sih yang akan kita unggulkan dan yang mungkin kader kita yang akan kita sorong? Bisa dijelaskan mungkin? Ya, jadi kalau kita bicara 9, ya sebetulnya kita bicara 12 dulu ya. Kalau bicara 12 tentu nanti ada Pekanbaru, ada Kampar ya. Karena Pekanbaru Kampar juga basis utama PKS. Tapi kalau 9 itu yang prioritas utama kita yang kita menangkan kemarin dan ada kita sebagai runner up juga di situ. Itu tentu yang pertama di Bengkalis kita pemenang utama pileg, tentu kita akan prioritaskan di sana. Yang kedua level di mana kita sebagai runner up ya, dapat pimpinan lah minimal ya. Itu seperti di Dumai ya. Dumai kita di sana pemenang kedua di pileg yang lalu. Tentu ini jadi prioritas kita. Kemudian ada beberapa daerah yang raihan kursi kita signifikan naiknya. Dari 1 jadi 4, dari 2 jadi 4 gitu ya. Ya, artinya kalau jumlah 4 kursi ini sudah separuh dari modal yang dibutuhkan untuk berlayar gitu ya. Maka ini juga termasuk prioritas kita. Seperti di Kabupaten Siak, Inhu, Rohil gitu ya. Nah, itu menjadi prioritas bagi Partai Keadilan Sejahtera insyaallah. Bisa dijelaskan juga nggak dari 9 daerah ini mana saja yang kita usung untuk kepala daerah, mana yang wakil dan mana mungkin yang kita ikut? Jadi memang ini berproses ya, tapi yang sudah clear di kita itu sebetulnya kalau target kita akan ada 3 daerah yang kita mengusung nomor satunya kepala daerah, baik calon bupati maupun calon wali kotanya, dan kemudian ada 3 calon wakil dari PKS ini sedang berproses juga. Kemudian 3 kita mendukung saja ya, karena memang ini dinamika politiknya belum memungkinkan kita untuk maju gitu ya. Nah, untuk yang kita mengusung nomor 1 kader kita maju tentu pertama di Bengkalis. Di Bengkalis alhamdulillah baru deklarasi kemarin pasangan Pak Abi Bahrun dengan Pak Haji Herman dari Partai P3, kita koalisi dengan P3. PKS di sana 8 kursi, tambah P31, PKS 7 tambah P31 8 untuk belayar ya. Alhamdulillah itu sudah selesai lah. Alhamdulillah sudah kedua partai sudah keluar SK di sudah siap berlayar Pak. Sudah siap berlayar dan sudah sosialisasi, sudah mulai. Yang kedua di Dumai ya. Dumai itu kita mengusung Pak Edi Seven berpasangan dengan Pak Zainal dari PAN ya. Ini juga sudah disetujui oleh kedua partai
tinggal sekarang dalam proses menunggu SK dari kedua DPP pusat. Dan memang kedua calon ini sedang menghadap ke DPP partai masing-masing untuk minta restu lah. Ya, mudah-mudahan tidak ada halangan ya. Nah, kemudian satu lagi yang sedang kami proses untuk maju nomor 1 itu di Indragiri Hulu. Ini terkait di sana PKS 4 kursi juga. Kebutuhan untuk maju itu 8 kursi. Jadi tinggal cari satu partai lagi, insya Allah kita bisa berlayar ya. Sementara ini komunikasi kita yang intens ya ada dengan beberapa partai gitu ya. Dan mudah-mudahan lah ini bisa segera ada keputusan juga dari kawan-kawan calon mitra koalisi kita, insya Allah. Ini ada 3 daerah yang jadi prioritas untuk kita nomor 1. Ya, yang nomor 1. Nah, sementara untuk kita sebagai wakil, ya, ini baru pertama saya sebut di media nih, belum ada di tempat lain ya. Berarti eksklusif. Eksklusif khusus untuk Tribun nih. Tadi memang sempat di telepon wartawan saya belum jawab, belum sempat ya. Jadinya di Kabupaten Siak. Ya, Kabupaten Siak itu pasangan Syed Abu Bakar dari Demokrat berpasangan dengan Bu Haja Reni Nurita di Kabupaten Siak. Jadi Demokrat itu 4, PKS 4 itu cukup berlayar. Dan memang hari kemarin saya baru pulang dari Jakarta, ya kita sudah menghadap ke DPP masing-masing nih dalam proses ini. Insya Allah mungkin minggu ini sudah clear lah kedua partai untuk SKDPP-nya selesai gitu. Ya. Kemudian ada satu lagi kita jadi wakil itu target kita di Rohil ya, Rokan Hilir. Nah, ini sedang berproses Rokan Hilir karena di sana kita 4 kursi ya. Itu keluar biasa naiknya dari 1 kursi jadi 4 kursi di sana. Itu kita usung Pak Edison di sana, kadang kita sudah tetap 1 orang namanya, sehingga beliau sosialisasi sekarang dan sedang proses penjajakan dengan partai lain. Minimal kita usung beliau minimal sebagai wakil lah di sana. Ya. Kalau memungkinkan maju nomor 1 kenapa tidak ya? Tapi sampai hari ini mungkin kita lihat juga lah respon masyarakat, respon publik. Dan ternyata memang cukup bagus ya. Ya di beberapa calon yang sudah terlanjur maju, kemudian mereka mulai berkomunikasi dengan kita. Alhamdulillah. Dan yang terakhir, insya Allah ini doanya juga kader PKS akan maju sebagai wakil itu di Kepulauan Meranti, Kabupaten Meranti ya. Kabupaten Meranti ini insya Allah kan nomor 2. Ini sudah ada kesepahaman lah dengan salah satu partai politik di Riau ini. Tinggal kita lagi proses. Ini memang belum bisa saya sebutkan nih pasangannya karena masih proses ya, Tapi dari pembicaraan awal sudah sampai ke tingkat pengurus provinsi sudah setuju ya. Tinggal kita mau mendudukkan sehingga ini sampai ke SKDPP-nya bisa keluar. Nah itu. Sementara 3 kabupaten kota yang lain kita mendukung saja di Rohul, Pansing dan Pelalawan. Oh itu sudah clear semua. Itu sudah selesai gitu. Oke Tribuners, ada fakta yang menarik dari PKS. Partai ini dikenal dengan partai dakwah dan dalam perspektif ini kira-kira seperti apa sih konsepsi dari PKS melihat ajang pilkada di Riau? Ya, yang pertama tentu kita mencari pasangan yang akan kita dukung baik kader sendiri maupun dari eksternal. Tentu mereka yang satu visi dengan kita, yang memang mereka juga kita harapkan bisa menjalankan visi misi PKS ini juga. Dalam tataran tentu bagaimana menciptakan kondisi masyarakat yang religius ya. Ini yang kita harapkan. Sehingga memang dalam prosesnya kita sedikit berbeda di tahun ini di PKS. Di PKS tahun ini, dalam pilkada tahun ini kita ada perbaikan sistem lah ya. Kalau sebelumnya kan tidak terlalu banyak prosesnya. Sekarang ini memang kita ada semacam fit and proper test gitu ya. Ada tes juga untuk calon kepala daerah. Jadi untuk calon kepala daerah yang mendaftar di kabupaten kota kita uji kelayakannya di provinsi. Kami panggil satu-satu. Kemudian kita kerjasama dengan kawan-kawan di perguruan tinggi juga. Ada beberapa orang pakar, ada yang pakar sosiologi, politik, juga beberapa pakar pembangunan daerah ya. Itu kita harapkan seperti itu. Kemudian kita wawancara mereka terkait dengan pemahaman mereka tentang pembangunan dan sebagainya, kemampuan mereka. Termasuk juga tadi dalam visi misi PKS dalam konteks bagaimana meningkatkan religiusitas di lingkungan masyarakat kita. Itu harus terwujud dari program mereka, nanti akan kelihatan gitu kan. Waktu wawancara akan terbuka itu
ini orangnya seperti apa dalam memandang agama ini dalam perspektif pemerintahan gitu ya. Nah, alhamdulillah sejauh ini yang kita rekomendasikan memang yang artinya yang kita yakini bisa bekerja sama dalam hal itu ya, seperti itu. Intinya calon yang bisa sejalan dengan partai, dan itulah yang akan menjadi Ya, prioritas kita. betul. Nah, itu yang sudah kita lakukan ya. Dan ini bukan rahasia umum lagi nih Pak. Setiap pilkada itu kan sering muncul ada biaya dari calon untuk diusung oleh partai. Kalau kita sendiri PKS gimana sih untuk? Ya, jadi secara prinsipnya kita tidak menetapkan atau memberikan syarat untuk mereka bayar semacam enggak ya. Cuma kita tetap menanyakan kesiapan finansial mereka untuk memenangkan pertarungan. Ya. Karena tak mungkin kalau seorang calon ya tidak cukup biaya untuk bisa yang syarat minimal lah ya, uang saksi lah contohnya. Itu kan bisa dihitung. Kira-kira mereka terpenuhi nggak ini, gitu kan? Maka di PKS itu ada setidak-tidaknya ada 4 syarat yang kita berikan. Ya, syarat uang itu bukan ya. Yang pertama itu adalah partai politiknya mana dulu nih? Ya kan kalau dia mau belayar ini cukup nggak kalau ditambah PKS, gitu kan? Karena kita kan nggak cukup nih. Karena terserang di 9 kabupaten kota ini belum ada satu kabupaten kota yang kita bisa mengusung sendiri. Ya, tapi kalau di mudah-mudahan yang akan datang adalah gitu ya. Sehingga kita tanyakan kalau ada kita 4 calonnya kalau syarat 9 calonnya harus bawa 5 gitu. Yang mana partainya? Itu syarat pertama. Yang kedua syarat dukungan tentu secara survei baik gitu ya, atau punya track record lah ya, di dalam penggalangan suara selama ini juga. Jadi kemungkinan menang itu kita perhatikan juga ya. Yang ketiga ya kalau yang tadi saya sebutkan syarat awal ya. Kalau ini kan yang sudah berhubungan dengan SK nanti ya. Ya, yang ketiga ini sejauh mana peran serta PKS dalam konteks ini ditempatkan oleh yang bersangkutan. Kalau dia eksternal ya, artinya ngambil wakil dari PKS enggak gitu ya. Nah, yang ketiga, yang keempat itu profesional dalam hal untuk kebutuhan saksi, biaya konsolidasi, pemenangan, itu kita tanyakan. Contoh begini Bang, jadi memang kita PKS ini sedikit menetapkan syarat kita kepada calon-calon ini untuk saksinya dari PKS itu. Kita maunya dalam setiap kita mau mengajukan kepada calon ini saksinya harus dari PKS. Nah, kenapa? Karena inilah sarana kita untuk menghidupkan mesin partai kita gitu. Dan inilah kalau ini sudah alhamdulillah kan dengan itu kita bisa memelihara jaringan-jaringan kita yang selama ini sudah terbangun gitu. Ya, tentu dalam membangun jaringan ini saksi ini bisa bekerja, bisa bertanggung jawab, tentu harus ada biayanya. Itu yang kita pastikan kepada calon. Sehingga jangan sampai mesin ada, istilah gini Bang. Istilah ketua DPW kami itu mobilnya Mercy kan. Bagus gitu kan. Tapi minyaknya nggak dikasih minyak tanah nggak mau jalan kan gitu ya. Kalaupun kalau nggak pertalite minimal premium lah gitu ya, ada gitu ya. Artinya cukup untuk sampai gitu. Yang sampai mesin mobilnya bagus, mesinnya bagus tapi nggak ada minyaknya gitu, bisa jalan juga kan, mogok dia kan gitu. Makanya terkait dengan kebutuhan dasar dalam pemenangan untuk maju itu kita memang tanyakan juga, kita cek juga gitu. Harus jelas ya, semua harus dari awal. Betul. Jangan sampai kita hanya sekedar janji-janji kan. Wah ini kami saksi kasih PKS ya. Setelah kita rekrut saksi rupanya nggak ada uangnya kan. Kita yang bayar kan. Betul. Dan itu sudah pernah kejadian loh Bang. Sudah pernah kejadian kami merekrut saksi ternyata calon yang bersangkutan nggak mau bayar. Akhirnya kita yang nanggung sendiri kan. Nah jadi kan jadi repot tuh. Jadi masalah kan. Ya. Kalau partai lain di Riau sendiri kan ada 9 pilkada nih Pak. Iya. Rata-rata mereka mematok kemenangan 60%. Kalau kita PKS, apa sih target kita untuk 9 pilkada di Riau? Ya, jadi pada periode yang lalu PKS ini sudah di angka 82% ya. Kalau di pemilu yang kemarin itu 100% kita kan. Totalnya Riau di periode yang kemarin itu 12 kabupaten kota itu kan kita sudah di 82% gitu. Jadi tentu kita harapan kita di atas itu. Kalau bisa kita menangkan semuanya kenapa tidak kan gitu ya. Maka target di Riau ini kalau dari DPW kita, DPW ya mungkin ikhtiar optimalnya, optimisnya tentu 100% ya. 100% ya. 100% ya. Dan itulah yang semangat itu yang sekarang ada di PKS untuk memenangkan semuanya 9 kabupaten kota ini. Analisis politik kan menyebutkan
Pilkada 2020 adalah modal untuk menghadapi pemilu 2024. Ya. Kalau kita PKS sendiri gimana? Ya, betul. Itu yang saya sampaikan tadi di awal. Kenapa kita menganggap ini penting? Ini salah satu milestone untuk kita menuju ke pemilu 2024 ya. Ya, kalau kita menangkan beberapa kepala daerah tentu ada kontribusi positif dengan kinerja baik kepala daerah nanti terhadap keberadaan partai tentunya. Ya, kalau di satu daerah kita bagus, pimpinan kita bagus di sana, rakyat senang, suka gitu ya, itu otomatis kan ngangkat gitu ya. Dan kita lihat di beberapa daerah yang kita nomor satunya ya, bukan di Riau saja, di beberapa daerah, masuk di Sumbar, Jawa Barat, semacam itu kenaikan suara partai itu luar biasa. Pada saat kita misalnya jadi gubernurnya atau jadi bupati, jadi kepala daerah nomor satunya lah ya, itu signifikan itu. Apalagi kan kinerjanya baik kan, masyarakat merasakan betul kehadiran pemerintah. Ya, akhirnya masyarakat memberikan apresiasi dengan mendukung partainya kan gitu. Ini harapan kita ke depan memang seperti itu. Kalau untuk pilkada di Riau sendiri, ini kan PKS dikenal dengan mesin partai yang militan, yang bisa luar biasa. Alhamdulillah ya. Strategi apa sih yang kita lakukan nanti? Iya. Kalau boleh. Kalau strategi kalau dibocorin ya. Mungkin sedikit saja. Ya, kita kekuatan kita itu di kader. Dan itu memang ini berani saya bocorkan karena mungkin ini contoh kan. Betul. Kalaupun kawan mau buat juga kader, pengkaderan itu butuh proses. Untuk mendapatkan kader seperti ini nggak bisa setahun 2 tahun gitu. Ya, artinya nggak bisa 5 tahun juga kadang ya, perlu 10 tahun, 20 tahun kan. Ini umur PKS ini kan dalam 20 tahun ini kita sudah lama membina kader nih ya. Inilah modal utama PKS itu di situ. Yang mahal itu kadernya itu. Ya, jadi pada saat kita instruksikan si A, walaupun dalam proses ada 2 nama, 3 nama, ribut segala macam gitu ya, media heboh, tapi pada saat sudah diputuskan si A, itu yang lainnya ikut ya, sambil nama atau orang, kemudian berjuang bersama-sama memenangkan yang sudah diputuskan. Terlepas apapun ceritanya, plus minusnya, itu nggak ada lagi cerita, kita udah satu di situ. Itu kelebihan PKS, patuh terhadap arahan kiadah pimpinan itu. Makanya kayak kemarin tuh di Bengkalis kan orang khawatir kan, terus agak meruncing ini kan, ada Pak Nurul Umam, ya, ada Pak Abi Bahrun, ada Pak Yum Sanusi kan, ini mana nih ya, PKS pecah segala macam ceritanya kan. Itu alhamdulillah setelah ini dikeluar SK-nya, Pak Khairul Umam yang deklarasikan pasangan Abi Bahrun kan, Pak Yum Sanusi ada di situ. Ya, cuman kalau ada kader-kader yang membandel juga tetap mau maju kan, nah itu kita langsung selesai itu. Nggak ada main-main sama PKS, dan itu sudah kita buktikan. Kita tidak main 2 kaki, 3 kaki, nggak ada. Pokoknya kalau dalam putusan A di satu kabupaten kota atau satu daerah, ya itu yang akan kita amankan. Tidak ada cerita pasang kader sini, pasang kader di sana, tidak ada. Itu jelas clear kita. Jadi kalau masih ada mau nekat mau maju juga gitu ya, maka siap-siaplah kita akan proses di BPDO, Badan Penegak Disiplin Organisasi. Jadi PKS itu kelebihan di situ juga. Badan Penegak Disiplin Organisasi itu bekerja, sehingga kita bisa menjamin keberlangsungan partai ini ke depan ya, dari pengaruh ya kepentingan-kepentingan pribadi yang ada mungkin masuk ke dalamnya. Mungkin begitu. Termasuk nama Samsudin Limuti di. Ya, sedang kita proses ya, sedang kita proses. Jadi kita sudah peringatkan. Sekarang dalam proses memperingatkan beliau secara ini dulu, kita himbau baik-baik ya. Ya kalau bisa mundur lah segera ya. Kalau pada saat kita berikan peringatan mundur, ya alhamdulillah beliau mundur, berarti kita tidak lanjutkan prosesnya, tapi hanya sebagai catatan karena belum resmi kan. Tapi pada saat kita sudah peringatkan, kita sudah berikan peringatan, tidak juga terus juga ya, nah itu ya kita akan proses ke DPP melalui Badan Penegak Disiplin Organisasi kita. Ya. Oke, mungkin bisa juga dijelaskan nih Pak. Ini kan pilkada tahun ini berbeda nih dari tahun-tahun sebelumnya. Tentunya kampanye tatap muka itu pasti tidak akan ada, dan walaupun ada itu dibatasi. Betul, ya. Nah, jadi disitulah kami bersyukur sedikit, apanya namanya, agak diuntungkan lah dengan pola sekarang ini kan, orang nggak boleh ngumpulkan, nggak boleh dangdutan ibu ya. Nah, itu senang kali kami. Artinya kan banyak calon ini menggunakan pola-pola seperti itu selama ini. betul. Sementara kami di PKS memang nggak ada, memang tidak seperti itu pola kampanye kita. Pola kampanye kita yaitu dari rumah ke rumah, dari hati ke hati kan, jelas clear itu. Jadi kita nggak perlu kumpulkan orang banyak-banyak, tapi mesin-mesin apa namanya, kader-kader ini yang perlu kita siapkan untuk mereka
turun ke masyarakat gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau dilihat kampanye sekarang dengan larangan tetap muka lebih 20 orang itu justru menguntungkan PKS lah saya pikir ya. Mudah-mudahan menguntungkan lah, insya Allah seperti itu. Oh, pola ini sangat menguntungkan kita kalau... Ya, kalau saya pikir begitu. Karena kita selama ini juga tidak efektif kan kampanye besar-besar gitu ya. Itu kan show off saja. Tapi banyak kepala daerah yang saya lihat calon-calon ini lebih menggantungkan dengan yang seperti itu. Ya, undang artis, dangdutan ya, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu yang terjadi. Oke, mungkin yang terakhir nih Pak, bisa juga dijelaskan ke Tribuners. Ini kan ada partai yang baru muncul nih dan sudah melakukan konsolidasi juga, bahkan ada yang memberikan dukungan kepada bakal calon meskipun ya sebelum resmi belum mempunyai kursi nih. Yang notabene-nya partai ini merupakan banyak kader dari PKS, Partai Gelora. Itu bisa dijelaskan nggak? Apakah menjadi? Ya, yang jelas kan mereka belum ikut pilkada ya. Jadi kami tidak merasa terusik dengan hal itu, silakan saja. Gitu. Tidak ada masalah kita. Sama kita menganggap dengan partai-partai yang lain. Dan soliditas PKS justru semakin kuat ya. Ya, artinya kalau kita lihat hasil pemilu kemarin kan luar biasa lonjakannya. Suara kita 3 juta untuk naik suara kita kan. Jadi tidak ada masalah dengan hal itu sebetulnya. Oke Tribuners, tiba saatnya kita closing statement. Mungkin bisa disampaikan juga closing statementnya Pak kepada masyarakat. Ya, kami harapan kita tentu pilkada kali ini menjadi pilkada yang bersahabat ya, bersaudara, kita tidak ada gesekan yang kuat di antara sesama kita, antar partai, antar pengusung gitu ya. Kemudian kita berharap satu lagi, tidak ada money politik di dalam pilkada ini. Kita berharap betul-betul bersih ya pilkada kita. Ini yang kita khawatirkan, money politik itu merusak demokrasi kita. Artinya kinerja masyarakat itu diinterupsi dengan money politik ya. Nah, ini yang kita harapkan penegak hukum dalam hal ini, termasuk juga pelaksana pemilu dan pengawas pemilu ini tegas dalam hal ini, sehingga kalau ditemukan ada yang money politik memang harus digugurkan ya. Dan itu kita belum melihat keseriusan itu selama ini, belum pernah kan calon kepala daerah yang artinya akhirnya dieliminasi kan gara-gara dia money politik walaupun terbukti, walaupun ada buktinya. Nah, ini kita akan tagih ini ya, termasuk penegak hukum, artinya pelaksana, kita berharaplah supaya tegakkanlah aturan itu sebenar-benarnya. Intinya seperti itu. Kalau pelaksananya itu menegakkan aturan, saya pikir baru akan lahir nanti pemimpin yang betul-betul lahir dari sistem demokrasi yang baik, dan akan lahir orang yang baik tentunya. Ya, mungkin itu. Ya, harapan kita semoga pilkada kali ini ya 9 kabupaten kota ini muncul calon yang menjadi pemimpin kepala daerah yang betul-betul orang terbaik dari yang ada ya, dari yang baik itu. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Tribuners, demikian ngobrol politik kita kali ini dengan Bapak Margaret Sanwar. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami, dan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan.